Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan isi proposal yang ingin kami ajukan. Oke, di isi yang pertama yaitu ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini berisikan tentang judul usaha yang ingin kami ajukan dan berisikan profil dari pelaksana itu sendiri. Disertakan dengan tanda tangan dari pihak tertentu. Pihak tertentu yang tertera adalah dosen pembimbing dan tanda tangan dari ketua pelaksana itu sendiri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya, yaitu Bella. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan isi dari bab 1 mengenai deskripsi usaha. Yang pertama adalah latar belakang. Alasan yang melatar belakangi kami untuk mengajukan proposal dalam bidang kuliner, tepatnya donat ini, dikarenakan kami melihat tingginya permintaan akan donat dan juga kami telah mengamati adanya banyak perubahan pola-pola hidup tiap individu pada masa kini yang mengharuskan para usahawan untuk mencoba lebih berinovatif pada produk yang akan dijualnya, sehingga produknya nanti dapat menambah nilai plusnya. Yang kedua, itu ada bentuk dan jenis usaha. Jenis usaha yang kami angkat ini merupakan usaha pangan kreatif dengan membuat olahan donat sehat, di mana kami menggunakan bahan alami untuk bahan utamanya, yaitu buah naga, sehingga aman untuk dikonsumsi setiap hari. Sasaran dari usaha kami ini mencakup semua kalangan, tetapi kami lebih mengutamakan kepada anak-anak dan mahasiswa yang dimana mereka ini seringkali memakan junk food. Lanjut, bab kedua tentang gambaran umum produk. Yang pertama ada produk. Produk yang dihasilkan ini sendiri berupa makanan yang sehat, yang membuat para konsumen lebih menghemat waktu dibandingkan harus memasak makanan yang sehat sendiri. Dampak positif dari usaha ini di mana dapat mengurangi konsumsi makanan yang tidak sehat, serta membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar, mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan nilai jual barang, meningkatkan kreativitas dan rasa keindahan. Di samping itu juga, kita harus mempunyai ide-ide kreatif yang akan dihasilkan sehingga tidak memberi kesan bosan. Kemudian ada potensi. Potensi untuk donat Dragon Pink ini sendiri kami rasa potensinya cukup besar dikarenakan memiliki target pemasaran yang luas dan juga dapat dikonsumsi berbagai kalangan. Serta penggunaan bahan baku yang mudah ditemukan dan mudah untuk diolah. Bahan baku alat yang murah akan membuat harga produk menjadi terjangkau. Oke, dan bab selanjutnya itu bab ketiga adalah pemasaran. Di bab pemasaran ini yang pertama adalah analisis pasar. Analisis pasar itu dapat dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama adalah dari segi peluang, dan yang kedua segi kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Dan ada persaingan dan kebutuhan pasar. Banyak langkah yang ditempuh oleh entrepreneur makanan. Dalam usaha ini, hal yang paling penting adalah pelayanan terhadap konsumen, yang mana target utama dalam usaha ini adalah mahasiswa dan anak-anak yang cenderung mengkonsumsi makanan cepat saji. Dan permintaan pasar akan produk ini itu cukup tinggi. Karena mengingat produk yang dibuat adalah pangan pokok yang sering dikonsumsi oleh orang-orang sebagai pengganti makanan pokok. Keunikan dari produk kami adalah makanan sederhana yang sehat, serta penggunaan warna yang menarik akan menjadi nilai tambah bagi minat masyarakat. Kemudian mengenai persaingan dan peluang sepertinya di Provinsi Lampung masih sedikit yang menjual produk ini. Sehingga peluang pasar terbuka lebar. Target pemasaran berada di Bandar Lampung. Kemudian pasar akan diperluas keluar Bandar Lampung. Selain itu juga secara tidak langsung akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk membantu dalam kelancaran usaha.
Yang kedua adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama adalah promosi. Promosi usaha ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsungnya, dengan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Line, serta akan bekerja sama di berbagai pihak agar produk lebih dikenal secara global. Kemudian, yang secara langsungnya akan dibuat sebuah rumah produksi, supaya masyarakat sekitar yang ingin tahu dan membeli bisa secara langsung datang ke rumah produksi. Yang selanjutnya adalah memberikan diskon produk bagi pemesan yang cukup banyak atau yang ingin menjadi reseller bagi produk kita, serta menggunakan kemasan yang menarik dan aman agar para konsumen menjadi tertarik, serta kondisi makanan ketika sampai di tangan konsumen tetap bersih dan menarik. Dan hal yang paling penting dalam menjalankan usaha ini yaitu membangun dan meningkatkan serta menjaga hubungan terhadap mitra, karena dengan upaya dan keyakinan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja tim dan pengembangan usaha serta peningkatan kepuasan konsumen. Di bab keempat yaitu ada keuangan, berisikan tentang hal-hal yang dibutuhkan yang diperlukan dalam usaha kali ini. Kurang lebihnya sesuai yang tertera dalam sini. Dan bab 5 kurang lebih sama, yaitu tentang rencana pendanaan. Kurang lebih berisi seperti ini. Dan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran di sini berisikan tentang daftar riwayat hidup atau biodata pelaksana. Biodata yang pertama adalah biodata dari ketua usaha itu sendiri, dan berisikan tentang identitas diri, seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat, dan identitas diri lainnya. Dan juga berisikan tentang riwayat pendidikan yang pernah dijalani, pelatihan, seminar bisnis yang pernah diikuti, pengalaman bisnis yang pernah dijalani, dan penghargaan dalam 5 tahun terakhir. Dan serta berisikan dari tanda tangan dari pengusul itu sendiri. Mengapa perlu? Karena itu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam persyaratan pengusul program mahasiswa wirausaha. Dan yang biodata selanjutnya adalah biodata manajer produksi, sama saja seperti yang di atas, itu berisikan identitas diri seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, dan identitas diri lainnya, serta berisikan riwayat pendidikan yang pernah dijalani, pelatihan, bisnis yang pernah diikuti, pengalaman bisnis yang pernah dijalani, dan penghargaan dalam 5 tahun terakhir. Dan disertakan dengan tanda tangan dari pengusul itu sendiri. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan dari ketua pelaksana untuk diajukan kepada pihak tertentu. Kurang lebih isi dari surat pernyataan itu seperti ini. Dengan ini, menyatakan bahwa usulan PMW saya dengan judul Donat Dragon Pinky yang diusulkan untuk tahun anggaran 2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber lain. Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, dan disertai dengan tanda tangan dari pengusul itu sendiri. Ya, kurang lebihnya begitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.